Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan, berita sukacita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 5 ayat 5 sampai yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kali seorang pemuda terduduk lelah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Ia melamun, ia menghayal tentang sebuah pekerjaan yang lebih baik lagi, yang dia rasa itu akan mampu mengubahkan kehidupannya saat itu. Pemuda tersebut melamun, merangan-angan, memikirkan tentang proses perjalanan kehidupannya ini. Tidak berapa lama tiba-tiba dia tersadar. Dia sudah berada di sebuah mobil mewah. Dan di sampingnya duduk seorang gadis cantik yang merupakan asisten pribadinya, beserta seorang pengawal pribadinya. Pemuda tersebut awalnya bingung, tapi akhirnya dia tertawa senang, dia tertawa bahagia, sambil berkata dalam hatinya, "Akhirnya impianku terwujud." Dengan mobil mewah tersebut, dia akhirnya sampai di sebuah bangunan yang begitu tinggi dan yang begitu megah. Dan ketika dia masuk ke dalam bangunan tersebut, banyak orang memanggilnya, "Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Bapak?" Semua orang begitu senang menyambut kedatangannya. Dia begitu menikmati kehidupan itu. Dia begitu senang. Dia selalu tersenyum dan tertawa, merasa seolah-olah hidup ini begitu indah. Hidup ini adalah seperti apa yang dia impikan di dalam kehidupannya. Dan itu yang dia rasakan. Dia butuh sesuatu, tinggal mengatakan kepada ajudan. Dia pengen sesuatu, tinggal bilang kepada sekretaris. Uang bukanlah menjadi masalah baginya. Kesenangan, kebahagiaan, itulah sekarang yang ada di dalam pikirannya. Hingga pada malam hari itu, dia masih disibukkan dengan kegiatan rutinitasnya sebagai seorang
bos besar. Bahkan malam hari itu juga mereka berencana melakukan perjalanan penerbangan menuju ke Cina. Tentu dengan memakai pesawat jet pribadi miliknya. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi gangguan pada mesin pesawat. Tiba-tiba kedua mesin pesawat tersebut mati mendadak. Dan pesawat tersebut terbang tanpa dorongan tenaga pesawat. Di tengah gelapnya malam mereka terbang tanpa arah. Pesawat mulai menukik turun. Semua orang mulai berteriak histeris. Mereka mulai ketakutan. Mereka mulai berteriak sekuat-kuatnya meminta bantuan. Begitu juga dengan pemuda ini. Mereka berteriak, mereka ketakutan. Bahkan mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyelamatkan mereka. Kiranya Tuhan mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan mereka dari musibah ini. Di tengah situasi menegangkan tersebut, di tengah teriakan orang-orang di dalam pesawat tersebut, bahkan pemuda itu, tiba-tiba terdengar suara seperti memanggil-manggil nama pemuda tersebut. Ucok, Ucok. Semakin keras teriakan pemuda tersebut meminta tolong. Semakin keras juga suara ini semakin memanggil namanya. Ucok, Ucok. Dan tiba-tiba suara ini dengan jelas berkata kepadanya, Ucok, kamu tidak menarikkah hari ini? Pemuda tersebut yang bernama Ucok akhirnya tersadar, terbangun dari mimpinya. Dan dia seperti diselamatkan. Dia kemudian berkata di dalam hatinya, terima kasih Tuhan. Ternyata ini semua hanyalah mimpi. Aku akhirnya selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa sadar terkadang sikap iri hati terhadap kehidupan orang lain ini masih ada di dalam kehidupan, di dalam pribadi kita masing-masing. Kita merasa, kita menginginkan seolah-olah seandainya kehidupan ini bisa ditukar dengan orang-orang yang hidup dengan lebih baik, mungkin kehidupan kita ini akan terasa lebih indah di dalamnya. Kita tidak tahu hal ini terjadi apakah atau karena kita masih muda dipengaruhi oleh kehidupan di dunia ini, bahkan orang-orang lain. Ataukah rasa iri ini masih mendominasi di dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih kurang mensyukuri kehidupan kita saat ini? Tetapi yang pasti ketika kita melihat ke dalam diri kita, kita seharusnya bersyukur akan kehidupan ini. Terlebih atas apa yang telah diperbuat Tuhan kepada kita. Begitu besar kasih-Nya, begitu indah karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Yang diberikan Tuhan tanpa melihat lagi siapa diri kita dan apa yang telah kita perbuat kepada Allah. Saudara-saudara, ada dua hal yang mau kita renungkan bersama dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saya mengambil judul Setialah dan percayalah selalu kepada Kristus. Setialah dan percayalah selalu kepada Kristus. Banyak faktor
yang bisa membuat hati manusia ini berubah. Apalagi kalau kita melihat dalam situasi kehidupan zaman saat ini. Persaingan dalam mencari kehidupan yang lebih baik juga semakin tinggi. Bahkan tidak jarang kita temukan dalam zaman saat ini orang-orang yang tidak memegang teguh lagi apa yang menjadi prinsip di dalam hidupnya. Inilah realita kehidupan yang kita hadapi saat ini. Sehingga membuat hati manusia itu terkadang seperti berubah-ubah, seperti mengikuti arah angin, seperti mengikuti kehendak dan keinginan dunia ini, tidak lagi memiliki komitmen, tidak lagi memiliki konsistensi. Orang-orang Kristen saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31. Salah satu alasan Allah memperbaharui janjinya kepada umat manusia adalah karena manusia itu gagal. Manusia itu tidak bisa komitmen menjaga dan merawat kekudusan hidup mereka. Mereka melupakan apa yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang membuat Allah kembali memperbaharui janjinya kepada umat Israel. Karena umat Israel sudah tidak lagi hidup di dalam kehendak dan rencana Allah. Mereka sudah semena-mena mengikuti keinginan mereka sendiri. Bahkan tidak jarang mereka menduakan Allah, bahkan mendukakan hati Allah. Di hadapan para nabinya, mereka berani membantah. Di hadapan para nabinya, mereka berani menghujat Allah. Allah melihat dari sini bahwa kalau seperti ini sikap dan perilaku manusia di dalam kehidupan, maka manusia tidak akan pernah terselamatkan. Maka manusia tidak akan pernah bisa hidup dengan lebih baik. Bahkan apa yang telah dijanjikan Allah kepada para leluhur mereka, itu semua tidak akan bisa terjadi. Untuk itulah Allah kemudian memperbaharui janjinya kepada umat Israel dengan harapan. Kiranya mulai saat itu, bangsa Israel hendaklah selalu setia, hendaklah selalu percaya atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak lagi mengandalkan kekuatan, tidak lagi menduakan Allah, apalagi sampai menyembah dewa-dewa berhala dan menjadikan mereka sebagai Tuhan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan saat ini, mungkin kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak pernah kita pikirkan. Situasi-situasi yang menuntut komitmen dan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Hal ini bukan hanya berbicara sebatas identitas ataupun keyakinan kita sebagai orang Kristen, tapi ini juga menuntut perilaku dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah masih menunjukkan pengikut Kristus? Ataukah kita sudah mulai malu atau takut menyatakan bahwa kita ini adalah orang Kristen? Bahkan apalagi ketika dilakukan penghujatan-penghujatan
ataupun penggugatan-penggugatan terhadap nama Yesus Kristus seperti yang kita lihat akhir-akhir ini di media sosial. Di sini kita diuji untuk menunjukkan sikap dan perilaku kita sebagai orang-orang Kristen. Dengan situasi yang demikian, apakah kita masih sanggup mengatakan, ya, aku ini adalah pengikut Kristus? Ataukah kita akan terpengaruh, ataukah meninggalkan, bahkan menyamar, mengikuti apa yang sedang berkembang di tengah-tengah dunia ini? Saudara-saudara, ini salah satu dilema juga yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di dalam perikop minggu ini, di mana mereka diperhadapkan dari para kaum Yudaisme, di mana mereka menghujat keimaman Tuhan Yesus. Mereka menuntut keaslian keimaman Tuhan Yesus menurut aturan keyahudian mereka. Sedikitnya mereka menerapkan 3 aturan, 3 syarat penting untuk menjadi seorang imam besar. Mereka menuntut yang pertama, apakah Yesus Kristus itu adalah yang dipilih oleh Allah sendiri? Yang kedua, mereka mengatakan dalam aturannya, apakah Yesus itu adalah asli keturunan dari kaum Lewi yang telah dipilih untuk menjadi imam di antara bangsa-bangsa Israel? Dan yang ketiga, apakah Yesus itu sanggup mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah sebagai perantara antara manusia dengan Allah dalam pengampunan dosa-dosa? Ketiga syarat ini mereka tentukan, dan ketiga syarat ini mereka pakai untuk menuntut, menggugat keimaman Tuhan Yesus. Sebuah situasi yang dilematis yang dihadapi saudara-saudara kita pada saat itu. Bukan berbicara tentang gangguan terhadap pribadi kita sebagai orang Kristen, tetapi Yesus yang kita percaya. Inilah yang mereka gugat, inilah yang mereka tuntut. Bukti dari keimaman Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melihat situasi ini yang sudah membuat begitu banyak saudara-saudara kita pengikut Kristus pada waktu itu sudah mulai dilema, maka seorang yang tidak disebutkan namanya, anonim, mengirimkan surat ini kepada saudara-saudara kita pada waktu itu. Dalam suratnya dia mengatakan, menjelaskan tentang keimaman Tuhan Yesus. Kalau mereka menuntut apakah Yesus dipilih langsung oleh Allah, maka ia mengatakan seperti yang dikatakan di ayat 5, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Perkataan ini adalah pengulangan ketika Tuhan Yesus berada di sungai Yordan hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu langsung dipilih oleh Allah sendiri untuk membawa keselamatan bagi orang-orang. Ketika dituntut juga apakah Yesus berasal dari keturunan Lewi, maka penulis perikop ini menjelaskan, mengambil contoh Imam Agung Melkisedek, di mana dia notabene bukanlah dari keturunan bangsa Israel. Bahkan ketika kita mencari silsilahnya, tidak banyak orang-orang mengetahui asal muasal dari Melkisedek.
Tetapi karena kehadiran Melkisedek mampu menjadi seorang imam agung, raja yang begitu adil, raja yang selalu mengedepankan kebenaran dan tentu memberikan kebaikan bagi bangsa Israel, maka mereka tidak lagi mempermasalahkan latar belakang dari Melkisedek. Bahkan Abraham sendiri setelah pulang berperang, dia diberkati oleh Imam Melkisedek. Dan buah dari sukacita tersebut, Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Inilah dasar yang dipakai oleh penulis untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menuntut dan menggugat keimaman Tuhan Yesus, sekaligus ingin menjelaskan kepada saudara-saudara kita pengikut Kristus pada waktu itu supaya mereka jangan lagi meragukan keimaman Tuhan Yesus, jangan lagi meragukan, supaya mereka selalu percaya dan setia mengikuti apa yang telah mereka pegang teguh di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, syarat yang mereka pakai. Apakah Yesus mampu menjadi perantara antara manusia dengan Allah terlebih dalam hal pengampunan dosa-dosa? Saudara-saudara, di sini penulis ini menjelaskan dengan begitu baik, bahkan memberikan nilai lebih kepada mereka. Ia mengatakan, Yesus bukan hanya sanggup memberikan korban bakaran kepada Allah, tapi Yesus sendirilah yang akan menjadi korban bakaran tersebut terhadap Allah sebagai penebus, sebagai penebusan orang-orang berdosa kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penjelasan yang dimaksudkan tadi ingin mengingatkan kepada kita tentang apa dasar kita untuk mengimani dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu kita bisa merasakannya sendiri, buah dari pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus. Tentu kita bisa merasakan sendiri besarnya sukacita yang kita terima. Betapa indahnya kehidupan ini ketika kita hidup dan setia kepada Yesus. Banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Banyak hal yang tidak bisa kita selami dengan pikiran kita. Namun karya Allah nyata di dalam kehidupan kita. Maka pesan yang pertama yang kita mau lihat dalam hal ini adalah setialah dan percayalah selalu kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya saat ini, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Allah telah persiapkan semuanya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mau setia dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, poin yang kedua yang harus kita renungkan kembali. Do your best. Do your best. Berikan usahamu yang terbaik. Kenapa saya membuat tema tersebut menjadi perenungan kita dalam firman hari ini? Semua ini berangkat dari apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, bahkan untuk dunia ini. Di dalam kemanusiaannya, ia mengalami sakit. Di dalam kemanusiaannya, ia mengalami penderitaan. Di dalam kemanusiaannya, ia merasakan lapar dan haus seperti yang kita rasakan.
Tapi lihatlah, Yesus menjalani semua proses ini. Yesus memberikan setiap usaha yang terbaiknya supaya manusia bisa selamat. Dan ini juga lah yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Apalagi di tengah begitu banyaknya penderitaan yang kita alami, mungkin terkadang membuat kita lemah, terkadang membuat kita putus asa, bahkan terkadang kita menganggap meninggalkan Tuhan. Tapi ketika dikatakan kepada kita, do your best, berikanlah usahamu yang terbaik. Sebelum engkau memberikan usahamu yang terbaik, maka jangan pernah menyerah. Jangan pernah katakan tidak. Jangan pernah mundur selangkah pun. Berikan usahamu yang terbaik. Bukti nyata bahwa Tuhan telah menyelamatkan. Saudara-saudara, ketika ada seseorang memberikan dari kelebihannya, itu adalah hal yang biasa yang kita temukan di tengah-tengah dunia ini. Tapi ketika ada seseorang yang mampu memberi dari kekurangannya, itulah orang-orang yang penuh iman kepada Allah. Ketika ada seseorang yang sudah di dalam keterpurukannya, namun dia masih mampu bangkit dan berserah kepada Tuhan, itulah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Ketika setiap kebaikan-kebaikan kita selalu dibalas dengan hal-hal yang tidak baik kepada kita, tetapi kita selalu melakukan yang terbaik kepadanya, itu juga adalah usaha-usaha yang terbaik yang bisa kita perbuat. Saudara-saudara, ada begitu banyak karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk mewujud nyatakan karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur mengatakan, kita belum pernah memberikan usaha-usaha terbaik kita kepada Tuhan. Usaha-usaha terbaik kita kepada sesama. Kita hanya masih melakukan apa yang menjadi formalitas, apa yang menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kita masih belum melakukan usaha-usaha terbaik kita di dalam kehidupan. Maka melalui firman hari ini, sebagaimana Yesus telah memberikan usaha terbaiknya melalui pengorbanannya kepada kita, maka ini juga lah yang harus kita lakukan. Berikan yang terbaik. Jangan katakan tidak sebelum engkau memberikan usaha terbaik. Jangan katakan menyerah sebelum engkau memberikan usaha terbaik. Jangan katakan mundur sebelum engkau memberikan usaha terbaik. Saudara-saudara, situasi pandemi ini juga bisa kita katakan ini menjadi sebuah ujian bagi kita. Di situasi saat ini juga, ini merupakan situasi yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dalam situasi seperti ini? Apakah kita masih setia mengikuti ibadah walaupun disiarkan secara daring dari rumah kita? Ataukah kita menganggap itu semua hanyalah sebagai rutinitas semata? Di situasi seperti inilah dituntut kesetiaan dan keseriusan kita, bahkan komitmen kita untuk selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Mari kita jadikan situasi ini
sebagai sebuah sekolah yang membuat kita untuk selalu belajar dan belajar kembali memaknai kehidupan ini, terlebih untuk menguji kesetiaan dan keimanan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami tidak menghalangi kita untuk setia dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna. Tapi jangan biarkan ketidaksempurnaan dunia ini membuat imanmu luntur. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak lagi kokoh. Tapi mari kitalah yang menyempurnakannya dengan selalu setia dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.